على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu halaman ke-33 dari kitab At-Tanbihatu Al-Mukhtasarah, At-Tanbihatu Al-Mukhtasarah Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah, yang disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Qara'awi waffaqahullah. Kita lanjutkan apa yang boleh sampaikan di sini. Wa qad yaqulu qailun, mungkin ada orang yang berkata, min aina hadhihi syurutu as-sab'ah? Dari mana syarat-syarat yang 7 ini? Maksudnya adalah syarat la ilaha illallah, karena sebagian mereka ada yang mengatakan ada 7 syarat. Ada juga yang mengatakan 8 syarat. Kemudian syarat yang 7 ini sumbernya dari mana? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang yang bertanya tersebut, hiya mustanbatatun minal kitab was sunnah bil istiqra' wat tatabbu'. Jadi syarat la ilaha illallah yang 7 itu kemudian ditambahkan oleh para ulama menjadi 8, itu sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mustanbatatun ay ma'khudatun, diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan cara bil istiqra' wa tatabbu', dengan cara penelitian dan pengecekan. Setelah diteliti dalilnya dan dicek, ternyata ada 7 syarat la ilaha illallah. Ditambahkan 1 lagi oleh para ulama menjadi 8. Menjadi 8, dan syaratnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kama ajma'al ulama'u 'ala anna lis-salati syurutan wa arkanan. Sebagaimana para ulama, mereka telah sepakat dan ijma' bahwasannya salat itu memiliki syarat-syarat dan juga memiliki rukun-rukun. Wa ghairu dzalika mimma qarrarahu ahlul ilm, dan yang selain itu dari perkara yang telah ditetapkan oleh ahlul ilm. Mimma lam yarid bihi nassun, dari perkara yang memang dalilnya tidak ada. Cuman mereka mengambil istinbat, maksudnya dalil yang nas itu enggak ada, cuman mengambil istinbat dari dalil yang ada. Nah, seperti pembagian tauhid menjadi 3. Itu kalau kita telusuri nas bahwasanya lafaz tauhid ada 3 itu enggak ada. Cuman mereka mengambil istinbat dari apa? Dari Al-Qur'anul Karim dan juga dalil yang ada. Tersimpulkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Naam. Fa inna madzalika bil istiqra' wa tatabbu' lil ayati al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah. Hanya saja syarat-syarat tersebut diwujudkan dengan cara pengecekan wa tatabbu' dan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis an-nabawiyyah. Fajadallahu ahlal ilm al-'amilina 'anna wa 'alal islami wal muslimina khaira. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi ahlul ilm dan orang yang mereka beramal untuk kita atau beramal dengan amalan-amalan yang bagus, dan juga semoga Allah taala membalasi agama Islam dan muslimin khairan, dengan kebaikan. Idza tabayyana hadza, apabila telah nampak dan jelas perkara ini, fa syekhu rahimahullah, maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, wa jazahu khairan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan kebaikan. Ikhtasaraha fi hadhil astur al-yasirah,
Beliau meringkas pada lembaran-lembaran yang sangat ringkas ini, yaitu kitab apa? Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Liman aradallaha hidayatahu nushan lil muslimin. Terhadap orang yang Allah telah menghendaki hidayahnya sebagai bentuk nasihat terhadap kaum muslimin, wa talaban li maratillahi ta'ala, dan juga sebagai bentuk talaban, mencari atau minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Idza fahimta hadza, apabila engkau telah memahami perkara ini, fa'lam, ketahuilah, alla ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah la tanfa' qailuha, la tanfa' qailaha. Lafaz tersebut atau kalimat la ilaha illallah tidak bisa memberikan manfaat kepada pengucapnya illa bistima'i hadhihi syurut kulliha, kecuali dengan terkumpulnya syarat-syarat ini seluruhnya. Syarat-syarat la ilaha illallah ada berapa? 7. Kemudian ditambahkan lagi 1 menjadi 8. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabul laha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Ada 8 syarat, 7 ditambahkan dengan syarat yang ke-8, yaitu al-kufru bit-taghut. Al-kufru bit-taghut, menghindari dan juga meninggalkan at-taghut, kullu man 'ubida min dunillah. Nah, setiap orang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, atau kullu ma 'ubida min dunillah, atau setiap perkara yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk bagian daripada at-taghut, yang mana taghut itu banyak sekali. Namun pembesarnya atau istilahnya yang paling besarnya ada 5. Yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Sebagaimana beliau akan ucapkan nanti di na'am barakallahu fikum, sebagaimana telah diucapkan oleh Imam Al-Mujaddid dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah di akhir-akhir kitab itu. Nah, bahwasanya taghut itu banyak sekali. At-tawaghit katsiratun wa ru'usum khamsahan itu. Taghut-taghut itu banyak sekali, namun yang paling besarnya, kepala-kepala mereka itu 5. Yang paling besar adalah iblis laknatullah alaih. Kemudian berikutnya, wal ilmi biha, di samping terpenuhi syarat-syaratnya, dia harus mengetahui makna daripada la ilaha illallah. Wal amal bi muqtadaha, dan juga beramal dengan keharusan tuntutan dari kalimat-kalimat la ilaha illallah, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Wallahu al-muwaffiq, dan Allah lah zat yang memberikan taufik. Kemudian beliau selanjutnya menjelaskan, tsumma alam, kemudian ketahuilah, an hadhihi syuruta as-sab'ata kana al-kuffar fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'lamuna annahu la budda liman qala kalimat at-tauhid ay yakuna atiyan bi syurutiha qabla nutqi biha. Perhatikan. Kemudian ketahuilah, sesungguhnya syarat-syarat yang 7 ini dahulu orang-orang kufar Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui bahwasanya harus setiap orang yang mengucapkan kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah, maka harus dia mendatangkan syarat-syaratnya sebelum mengucapkan dengannya. Sehingga orang kafir Quraisy tahu makna la ilaha illallah, tahu. Cuman mereka apa? Tidak mau mengkonsekuensikan atau mewujudkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Mereka sekedar mengimani tauhid ar-rububiyah saja. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur alam semesta, mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Tapi itu kan tauhid rububiyah, belum sempurna. Karena apa kaidahnya? Tauhidur rububiyah mustalzimun lit-tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan juga tauhid al-uluhiyah. Sehingga tidak cukup kalau cuma rububiyah saja. Kalau cuma kita meyakini, kami yakin bahwasanya Allah Taala yang mencipta, kami yakin bahwasanya Allah Taala memberikan rezeki, kami yakin bahwasanya yang mengatur alam semesta seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengibadahi atau menyembah berhala misalkan, atau menyembah kuburan. Diterima enggak tadi? Tidak terima. Karena konsekuensi atau keharusan daripada kalimat la ilaha illallah adalah apa? Adalah an-nafyu wal isbat, 2 rukun yang inti. Paham ya? Meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan seluruh peribadatan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Li'annahum ahlul lughah, dikarenakan mereka orang kafir Quraisy, mereka adalah ahli bahasa, wa ma'rifah, dan juga mengetahui bil kalamil arabi. Mereka paham bahasa Arab, itu paham mereka hakikatan secara hakikat.
Fala yuqdamuna 'ala talaffuz biha. Fala yuqdimuna 'ala talaffuz biha, maka mereka tidak mendahulukan untuk mengucapkan dengannya. Kenapa? Lima'rifatihim lima'naha. Dikarenakan mereka paham, mengetahui maknanya. Wa lima taqtadihi wa tastalzimhu. Dan juga karena terkandung di dalam ucapan la ilaha illallah perkara yang harus dikonsekuensikan atau diwujudkan, itu mereka tahu. Oleh karena itu mereka enggak mau mengucapkan itu. Sehingga Rasulullah ketika mendakwakan mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah mereka memenuhi? Tidak. Mereka justru marah-marah. Paham ya? Di antaranya Abu Lahab marah-marah ketika dikumpulkan untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah, menjadikan semua kalimat-kalimat yang bercerai-berai jadi satu kalimat la ilaha illallah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab marah. Seraya berkata, "Tabban laka ya Muhammad." Celakalah engkau wahai Muhammad. Ali hadza jama'tana? Apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Bayangkan itu, marah. Kenapa kok marah? Karena tahu konsekuensi atau makna daripada la ilaha illallah. Maknanya harus meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang kafir Quraisy menyembah apa? Berhala. Oleh karena itu marah dia. Tabban laka ya Muhammad. Lancang seperti itu yang diucapkan. Celakalah engkau wahai Muhammad. Abu Lahab yang ucapkan. Kemudian mengatakan ali hadza jama'tana? Apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Marah, gitu loh. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang membantah Abu Lahab tersebut, diturunkan satu surat Al-Lahab. Bantahan terhadap ucapan Abu Lahab yang sangat keji terhadap Nabi Muhammad SAW, turunlah satu surat itu. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Sungguh yang celaka itu Abu Lahab dan kedua tangannya, bukan Rasulullah yang celaka. Paham ya? Nam tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu ma luhu wa ma kasab. Naam, tidak akan bisa mencukupkan dalam arti menyelamatkan hartanya dan apa yang dia cari. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab itu pembawa kayu bakarnya. Nah, istrinya Abu Lahab kenal enggak kamu? Antum kenal enggak? Siapa namanya? Belum tahu. Siapa Habib? Sudah kami sebutkan kalau enggak salah ya. Nah, siapa itu? Istrinya Abu Lahab. Siapa itu? Akh Sufyan. Namanya siapa? Kunyahnya siapa? Namanya siapa? Ummu Jamil. Namanya? Ingat? Ini siapa ini? Mujahid. Namanya siapa? Bukan. Ingat enggak? Nam Ahsan. Arwa. Namanya Arwa. Arwa bintu Abi Sufyan. Saudari perempuannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Oh ya. Nah, Arwa bintu Abi Sufyan, saudari perempuannya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kunyahnya Ummu Jamil. Tapi dia pembawa kayu bakar. Kayu bakar bukan di surga, neraka. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Itu akibat daripada ulah Abu Lahab menentang, membantah serta justru mendoakan kejelekan Rasulullah. Tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Dibantah langsung turun satu surat itu. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allahul musta'an. Nah, kita lihat sini. Walidzalika, oleh karena itu, lamma qala lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah tuflihu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Qalu, mereka marah seraya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah? Enggak mau mereka. Mereka inginnya menyembah Allah, menyembah berhala juga itu loh. Atau sebagian mereka justru menyembah berhala itu. Terkadang hari ini menyembah berhala yang besar, besok menyembah berhala yang kecil. Pengennya itu mau banyak itu. Akhirnya ketika diperintahkan ucapan kalimat la ilaha illallah, karena mereka paham konsekuensi dan makna la ilaha illallah, marah mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah? Inna hadza la syai'un ujab.
Sesungguhnya ini perkara yang aneh seperti ini. Perkara yang aneh seperti ini kata mereka ini ya. Waliyadzubillah. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya mereka paham itu. Kalau enggak paham, enggak mungkin seperti ini. Mereka paham makna la ilaha illallah itu. Tapi mereka mu'anid, menolak, mengingkari, menentang. Sehingga mereka cuma sekedar apa? Yang mereka yakini tauhid rububiyah saja. Walam yudkhilhum fil Islam. Belum bisa masukkan mereka dalam keislaman. Naam. Berikutnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib, sebagaimana juga yang diungkapkan na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah, pamannya yaitu Abu Thalib, ya am. Rasulullah mengucapkan pamannya Abu Thalib ini siapa namanya Abu Thalib ini? Siapa namanya Abu Thalib? Siapa? Abdul Manaf. Kalau Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapa? Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi ya. Nah, itu Abdul Muthalib. Itu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada pamannya, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadikan hujah nanti untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu julasa'us su', kemudian teman duduk yang jelek tadi itu. Karena di sekelilingnya Abu Thalib itu ada teman duduk yang jelek. Paham ya? Berkata kepada dia, siapa teman duduk yang jelek ini? Abu Jahal. Tahu dari mana? Abu Jahal benar enggak? Abu Jahal sama siapa? Sama nama satunya? Abdullah bin Umayyah ya. Nah, barakallahu fikum, dua orang itu. Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah, dua orang itu misi-misi. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Maksudnya bising-bisingnya Abu Thalib ini loh. Kamu benci dengan agama Abdul Muthalib, agamanya kakeknya Rasulullah, agama jahiliyah. Akhirnya dia lama-lama tetap tidak mau. Nah, kita lihat sini, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Falamma yantiqu biha, kemudian ketika dia mengucap falam yantiq biha, maka dia pun tidak mengucapkan dengan lafaz tersebut. Naam, li'ilmihi wa ilmi julasa'is su'. Naam, karena ilmunya atau pengetahuan Abu Thalib dan juga pengetahuan teman duduk yang jelek tadi, annahu idza qalaha, kalau seandainya pamannya ini mengatakan la ilaha illallah, faqad khala'a min qalbihi na'am wa qalabahu al-andad wal awsan. Sungguh dia telah apa? Na'am, khala'a, melepaskan na'am dari seluruh yang dalam hatinya, dan juga membalikkan atau membuang tandingan-tandingan dan juga berhala-berhala yang ada. Naam, wa afradal ibadah, dan konsekuensinya dia nanti akan mengesahkan, menunggalkan beribadah. Naam, kullaha lillah, seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala al-wahid ar-rahman, zat yang maha tunggal dan maha pengasih. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Ini kisah perjuangannya Rasulullah ketika mendakwakan tauhid, bahkan pamannya saja. Padahal pamannya ini yang paling apa? Bisa dikatakan yang paling banyak perjuangannya membela Rasulullah. Tapi tetap yang namanya hidayah taufik tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Sehingga dengan keadaan seperti ini Rasulullah sudah mengarahkan, menjelaskan yang benar seperti ini. Kalimat la ilaha illallah tetap dalam posisi yang pertama. Dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah taala na'am barakallahu fikum berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, siapapun orangnya. Paham ya? Naam, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah telah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia adalah zat yang lebih tahu tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Bayangkan itu. Jadi hidayah taufik itu kita tidak miliki. Bahkan kita seandainya mengajak orang tua kita untuk ngaji misalkan, anak kita, istri kita, saudara kita, kalau belum sampai kepada mereka hidayah taufik, mereka enggak akan terima. Tapi kita cuma bisanya apa? Menyampaikan hidayah ad-dalalah wal irsyad, hidayah bimbingan, pengaturan, pengarahan itu bisa. Adapun maksa kehendak tidak. Barakallahu fikum. Jadi sangat mulia barakallahu fikum, dan jangan sampai kita hilangkan hidayah taufik yang Allah telah berikan kepada kita ini semuanya. Karena hidayah taufik hidayah yang sangat besar.
Walamma jahilatil lughal arabiyyah al-fusha. Ketika barakallahu fikum bodoh terhadap bahasa Arab yang fusha, wa taraka ta'alluma ma'naha, dan meninggalkan mempelajari maknanya, sara aktsarun nas yaquluha, maka menjadilah kebanyakan manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa huwa la ya'lam ma'naha. Banyak enggak ini? Dalam keadaan dia tidak tahu artinya. La ilaha illallah artinya apa? Kecuali kecuali apa? Kecuali Allah. Paham itu ya? La ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Itu yang benar ya. Jadi jangan seperti orang-orang barakallahu fikum penyanyi itu siapa itu? Roma Irama. La ilaha illallah apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Keliru enggak itu? Kenapa keliru? Berarti itu Allah itu kan? Naam. Kalau ucapan tiada Tuhan selain Allah berarti apa? Artinya berarti Tuhan-Tuhan yang adanya Allah gitu loh. Yang keliru. Tapi yang benar bagaimana? Tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Berarti kalau ada sesembahan-sembahan yang lain itu tidak berhak. Dalilnya mana? Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa annallaha huwal 'aliyyul kabir. Yang demikian itu dialah Allah Ta'ala zat yang maha hak. Dan adapun yang selain-selainnya, yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil. Wa annallaha 'aliyyul kabir. Wa annallaha huwal 'aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha tinggi dan maha besar. Oleh karena itu jangan sampai keliru maknakan kalimat tersebut. La ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Naam. Fayaqau fima yunaqiduha. Orang yang mengucapkan karena bodoh makna la ilaha illallah akhirnya terjatuh pada perkara yang malah bertentangan dengan kalimat tersebut. Fadlan terlebih-lebih lagi amma yang kusuha, terjatuh dari perkara yang bisa menguranginya. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Sehingga oleh karena itu pentingnya belajar bahasa Arab. Paham ya? Di antaranya tujuannya agar semakin mengenal dan mengetahui apa daripada yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena semakin orang kuat bahasa Arabnya, semakin dia kuat dalam pelajari ilmu bahasa Arab, semakin kuat pula dia dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, As-Sunnah juga berbahasa Arab. Kitab-kitab para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, semuanya berbahasa Arab, bayangkan itu. Bahkan kitab-kitab terdahulu tidak ada harokatnya. Bagaimana kita bisa baca kitab yang tanpa harokat kalau tidak belajar bahasa Arab? Paham ya? Adapun belakang-belakang sekarang ini banyak cetakan yang baru, tab'ah jadidah, munaqqahah, wa mazidah, mashkulah. Nah itu. Cetakan baru ditambahi lagi, disempurnakan, dikasih harokat. Apa mudah kan? Mudah. Tapi biasanya kalau gitu ya, nanti kalau pas enggak ada harokatnya enggak bisa baca gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu berhati-hati. Naam. Jadi belajar bahasa Arab itu penting, barakallahu fikum. Tapi bukan ilmu ghayah ya. Dalam artian jangan sampai kita menjadikan ilmu bahasa Arab ilmu yang paling puncak, jangan. Ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah dan semisalnya itu cuma ilmu wasilah, perantara untuk dijadikan apa? Dijadikan bahan untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah lebih detail, lebih bagus, lebih baik. Paham itu ya? Adapun kalau ghayah tidak. Jadi puncaknya mempelajari bahasa Arab, puncaknya apa? Untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan bahasa Arab itu sendiri puncak. Hanyalah wasilah. Paham itu ya? Ilmu mustalah wasilah, ilmu usul wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk memahami ilmu tauhid yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum bi fahmi salafil ummah itu. Jangan sampai keliru ya. Nah, wah aku mau belajar bahasa Arab tok, enggak mau yang lainnya. Wah, tauhid itu nanti saja nanti. Itu keliru ya. Belajar bahasa Arab diiringi dengan belajar tauhid juga. Karena tauhid itu paling penting juga ya, barakallahu fikum. Apalagi mengenal makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Karena kalimat la ilaha illallah kelihatannya pendek, paham ya? Tapi manfaatnya jika orang paham isinya dan mengamalkan konsekuensinya, jangan ditanya. Kenapa jangan ditanya? Sangat besar manfaatnya. Paham ya? Kalau ditanyakan ya sangat besar manfaatnya. Paham ya? Karena Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, tapi bukan ucapan saja. Harus diiringi dengan keyakinan dan amalan. Itulah keimanan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Falidzalika qarara asy-syekh rahimahullah taala hadhihi syurut liyahlik
man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menetapkan syarat-syarat ini agar orang yang binasa itu biar binasa di atas petunjuk. Nah, dalam artian dia itu binasa sudah tegak hujah padanya gitu loh. Nah, kemudian dan orang yang hidup itu biar hidup di atas petunjuk, dalam artian sudah jelas padanya penjelasan. Nah, barakallahu fikum, dalam artian sudah tegak hujah pada mereka semuanya. Wa qala Syekh Al-Mujaddid rahimahullah taala fi Kasyfi Syubhat. Kasyfi Syubhat ini juga bagus sekali ya, membongkar kedoknya orang-orang musyrikun, membuat syubhat mereka banyak sekali. Kitab Kasyfi Syubhat yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini juga bagus sekali. Nah, suatu ketika nanti jika dimudahkan kita baca nanti insyaallah. Fa idza arafta anna ad-duhal al-kuffar, kata beliau, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya orang-orang bodohnya dari kalangan orang kufar, ya'rifuna dzalik, mengetahui kalimat la ilaha illallah. Perhatikan ini. Orang-orang bodohnya orang kufar aja, kufar Quraisy maksudnya waktu itu, mereka tahu makna la ilaha illallah. Naam, fal ajab, maka perkara yang bikin aneh lagi, perkara yang aneh, mimman yad'al Islam, orang yang mengaku Islam wa huwa la ya'rif min tafsir hadhil kalimah. Tidak tahu tafsir makna kalimat la ilaha illallah ini. Banyak enggak? Banyak. Bukan kalangan orang awam aja, orang ahli sunnah aja bertahun-tahun ngaji, belajar, tapi kalau enggak memperhatikan makna la ilaha illallah enggak tahu ditanya. Apa la ilaha illallah artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Keliru. Paham ya? Allah musta'an. Yang benar apa? Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini terbukti ya. Sempat suatu ketika kita tanya, orang udah lama ngaji, 5 tahun, 6 tahun. Ya karena dia cuman istilahnya mustami' atau istilah bungen tua. Tahu bungen tua enggak? Bungen tua. Bungen tua itu mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Paham ya, bahasa Indonesia itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Allah musta'an. Ya itu tadi, bertahun-tahun ngaji, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ditanya la ilaha apa artinya? La ilaha itu tiada Tuhan selain Allah. Masih kayak gitu, kan kurang. Nah, barakallahu fikum, itu menunjukkan bahwasanya jangan sampai terjadi seperti itu. Rukun la ilaha dihafal walaupun cuma 2. Paham ya? Syarat la ilaha juga dihafal, cuma 8. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dihafal semuanya karena itu penting, makna la ilaha juga dihafal. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, fal ajabu, maka perkara yang mengherankan lagi, mimman yad'il Islam, orang-orang yang mengaku beragama Islam, wa huwa la ya'rif, dalam keadaan dia tidak mengetahui min tafsir hadil kalimah ma 'arafahu juhal kuffar. Tidak mengetahui makna atau tafsir dari kalimat ini sebagaimana yang diketahui oleh orang-orang bodoh dari kalangan kufar. Bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffuz bi hurufiha. Bahkan dia beranggapan bahwasanya yang namanya la ilaha cuma melafadzkan dengan hurufnya saja. Jadi kalau sudah mengatakan la ilaha illallah sudah cukup. Ini bukan keimanan, barakallahu fikum. Keimanan itu apa keimanan? Nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Itu namanya keimanan. Bukan yang penting kan hatinya, Mas. Bukan itu. Sebagian orang gitu kan, kami minum khamar, berjudi, berzina, yang penting kan hatinya. Enggak penting. Penting amalannya itu. Bagaimana amalannya itu? Karena amalan itu kan akan menunjukkan, mencerminkan tentang apa yang dia yakini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau cuman iman tuh dengan apa? Diyakini tok enggak cukup. Dilafadzkan tok juga tidak cukup. Harus diiringi keyakinan, amalan dan juga ucapan tadi. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Jadi jangan tertipu ya. Yang penting kan hatinya itu pernah sering kita dengarkan ya, mungkin dari kalangan orang awam kalau ditanya seperti itu. Nah, kita ini seperti ini modelnya, yang penting kan hatinya, Mas. Nah, seperti itu kan? Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Min ghairi i'tiqadil qalbi. Nah, tanpa meyakini dengan keyakinan hati li syai'in minal ma'ani, daripada suatu makna-makna la ilaha illallah tersebut, wal hadiku minhum, dan orang yang cerdas, hadik cerdas ya, dan orang yang cerdas minhum dari mereka, di antara mereka atau dari kalangan mereka, yadunnu anna ma'naha la yakhluq wa la yarzuq wa la yudabbir amra illallah. Ini. Orang cerdasnya mereka saja, orang-orang yang mengaku beragama Islam, itu orang cerdasnya aja mengira bahwasanya makna la ilaha illallah itu adalah apa? Adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang bisa mengatur alam semesta kecuali Allah. Ini benar, tapi ini tauhid apa ini? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah cukup atau tidak? Tidak cukup, harus diiringi dengan tauhid uluhiyah. Nah, barakallahu fikum. Fala khayra fi rajulin juhal kuffar. Fala khayra fi rajulin. Maka tidak ada kebaikan pada seorang juhal kuffar, yang orang-orang kafir adalah orang bodohnya orang kafir, a'lam,
lebih tahu daripada dia bimakna la ilaha illallah, daripada kalimat la ilaha illallah al-maksud minhu yang diinginkan darinya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami kalimat la ilaha illallah, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat taqwa, kalimatul ikhlas, kalimat yang mana ketika orang mengucapkan dengan barakallahu fikum mewujudkan dan mengetahui maknanya, mewujudkan, merealisasikan kalimat yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah, maka barakallahu fikum hasilnya adalah surga yang Allah telah sediakan, Allah telah siapkan untuk mereka. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka sungguh dia telah masuk atau sungguh dia akan masuk surga. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian sudah sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.